Halo penonton Kanal 3, berjumpa lagi dengan saya Karen Boru di Kanal Kasih. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang penguasaan diri. Seperti biasa, saya selalu bersama Bapak Pendeta Iwan. Halo Bapak Pendeta. Halo, shalom. Jadi hari ini kita nggak cuma berdua seperti biasanya, kan kita selalu berdua nih. Tapi sekarang kita ditemani juga oleh Mas Ega. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dulu pernah mondok di pesantren ya Mas Ega ya? Pernah lah. Nah, jadi kita tuh nggak melulu bahas sesuatu yang terus ke agama Nasrani terus gitu, enggak. Tapi perlu diketahui juga pemirsa bahwa tim dari Kanal Kasih ini ya kita semuanya bersama-sama dengan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi kita punya kasih yang sama tentunya. Amin. Baik, kalau gitu kita akan mulai membahas tentang penguasaan diri ini, karena fenomena belakangan ini adalah ramai banget soal penistaan agama. Orang salah ngomong sedikit dipenjarain karena dibilangnya penistaan agama, menghina lambang-lambang agama. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi dengan santai kali ini pastinya. Oke, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kalau hari ini kami ada di tempat ini dipersatukan untuk mempersatukan bangsa dan negara ini, sehingga apapun yang kami perkatakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu dan juga kedua tamu kami Tuhan, baik Mas Ega maupun host kami Karen, sehingga kami boleh menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi umat yang dikasihi. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Amin. Jadi Pak Pen, tadi kita sebentar sebelum kita mulai shoot hari ini, untuk diskusi kita hari ini kita udah ngobrol-ngobrol nih di luar nih. Banyak banget topik yang kita obrolin di luar. Nah, ini yang tadi kita akan bahas tentang pengendalian diri nih. Pak Pen, gimana kalau menurut Pak Pen tuh kita ngelihat bahwa orang-orang nih di luar nih sedikit-sedikit penistaan agama, langsung dihukum 5 tahun, 3 tahun, apapun itu gitu. Kira-kira tuh penyebabnya tuh apa ya? Sebenarnya penyebab utama dari mereka ini bisa terus saling serang-menyerang itu sebenarnya simpel. Sebenarnya harusnya mereka mengerti bahwa kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu kan begitu Pancasila lah ya, begitu banyak agama, begitu banyak latar belakang pendidikan, bahkan kebudayaan. Karena di firman Tuhan juga dikatakan simpel, dia bilang kalau kita di Matius 7 ya ayat 3-5, kita nggak usah baca lah ya, tapi paling tidak kita tahu kalau kita mau melihat selumbar atau kesalahan orang lain, maka kita harus bisa mencopoti balok di mata kita. Karena ketika kita melihat, misalnya saya ngelihat nih Karen yang cantik, Mas Ega yang ganteng gitu kan. Kalau ada balok gitu kan. Jadi sepotong-sepotong, yang tadinya kelihatan matanya bagus jadi matanya setengah. Mas Ega juga yang tadinya ganteng kok jadi tinggal setengah. Karena kenapa? Cara pandang saya salah terhadap orang. Nah, ketika cara pandang kita salah terhadap yang lain, maka yang terjadi ya itu ganteng tapi setengah tuh jadi setengah ganteng. Karena salah, karena dia nggak bisa melihat diri orang lain karena ditutupi selaput, ditutupi oleh balok yang begitu tebal, sehingga dia merasa dia paling benar, padahal dia juga bukan orang yang benar, bahkan bisa menjadi orang yang paling salah ketika dia menghakimi dan mengadili. Betul, itu mengerikan ya. Salah satu ya. Kalau menurut Mas Ega nih gimana nih Mas? Kalau lihat fenomena ini tuh. Kalau menurut saya gini ya, kalau kita lihat sekarang memang fenomena di medsos itu memang itu kadang sudah banyak melenceng, teman-teman itu dari siapapun juga, karena terkait tadi Pak Pen bilang ini kan masalah cara pandang. Kalau saya bilangnya masalah persepsi. Masalah persepsi sebenarnya yang dia pakai kacamata kuda, tapi dia nggak ngakuin bahwa dia pakai kacamata kuda. Setuju. Jadi dia pakai kacamata kuda, ini pokoknya yang benar. Padahal ada kacamata lainnya yang dia tidak pernah coba. Dalam kembali tadi Pak Pen bilang pengendalian diri terhadap toleransi itu memang kita harus wajib untuk menghormati simbol-simbol agama dari teman-teman kita yang berbeda. Kita harus wajib, karena itu masalah persepsi aja. Masalah persepsi oleh keyakinan dari teman-teman yang lain. Masalah mohon maaf, ini
gelas aja, ini ada dua. Ya. Ada yang real di sini, ada yang di imajinasi saya, ada di berbentuk citra juga di dalam Pak Pen sama Betul. Mbak Karen. Ini pun sudah berbeda-beda, ini yang real. Apalagi kalau kita berbicara tentang keyakinan, kepercayaan, Tuhan yang maha tak dikenali begitu, yang maha gaib, yang maha tak terkenal itu, mempersepsikan itu aja susah. Sulit. Keyakinan, kepercayaan. Yang ini aja kita bisa berbeda. Seolah-olah mereka yang paling ngerti gitu, Paling kayak ngerti. bisa baca pikiran Tuhan aja. Mereka Tuhan. Padahal dalam sisi itu kan Setuju. kita persepsinya kan sudah berbeda dalam hal itu. Yang nyata-nyata aja itu sangat ini, yang objek ini aja kita bisa berbeda. Beda, betul. Jadi begitu Mbak Karen. Jadi untuk pengendalian diri itu harus wawasannya luas, literasinya luas, memahami cara pandang atau persepsi dari orang lain. Jadi kira-kira nih harus bagaimana nih jalan keluarnya nih supaya hal yang simpel yang perlu diingat nih, kayak 1, 2, 3 metode gitu yang kita harus terapkan nih ketika kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini nih, gimana nih? Ya, saya sih sebenarnya punya satu ide dan juga satu pemikiran bahwa sebenarnya kan manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah atau oleh Allah ya. Saya sebut itu tidak ada masalah apa gitu karena kita saling bertoleransi. Walaupun saya seorang pendeta, saya sebut Allah atau itu bukan suatu hal yang salah gitu. Nah, diciptakan berarti kan sebenarnya manusia itu dari awal sudah harus mempunyai kasih antara ketika dia mengasihi istrinya Adam dan Hawa. Lalu di agama Muslim Siti Hawa sama Adam. Nah, jadi itu saja sebenarnya yang menjadi titik pokok persoalan. Kalau kita punya kasih, ya kan, kasih itu pasti akan mempersatukan kita. Dia itu kasih itu sebagai pengikat. Jadi kalau kayak ini ya, ini buku lah atau kitab suci, ini kan ada yang mengikat. Kalau ininya kita cabut, nah, berarti kan dia sudah tidak terikat lagi. Begitu juga dengan bangsa dan negara kita di Indonesia. Yang menjadi pengikat itu sebenarnya kan saat ini adalah Pancasila. Sepakat. Nah, Pancasila lah yang mengikat kita semua, kerukunan beragama, toleransi, dan yang lainnya, serta kebudayaan. Nah, kita ini sebagai manusia harus ada pengikat itu. Jadi, saya walaupun mungkin saya bukan beragama Kristen, non-Kristen, dan yang lainnya, kita menganggap manusia itu benar-benar seperti diri kita sendiri. Betul. Nah, dengan begitu, otomatis kita tidak akan lagi bilang, oh si A ini begini, salah ini keyakinannya ya kan, ini begini, salah persepsinya. Nah, itu semua kalau kita punya hal yang seperti itu tadi, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau 3 ayat 12-14 katakan seperti demikian. Nah, sehingga kita semua bisa ada damai sejahtera, sukacita, kita semua enjoy di dalam bangsa dan negara. Karena itu seharusnya tidak lagi harus diperdebatkan. Benar gak benar? Betul, sedih ya kalau kita ngelihat orang-orang ini berdebat gitu soal mereka pikir ini yang paling benar, ini yang paling dengan mereka pikir wawasannya itu ya kita yang paling ngerti. Tapi yang paling gawat lagi nih Mas Ega ya, yang paling gawat tuh kayak kita harus bela Nabi, bela Tuhan. Ini dizolimi nih atau diomongin nggak benar gitu, menghina. Aku bingung gitu. Kalau orang yang ngebela nih, orang yang ngebela berarti kan orang kalau di logik ya, berarti harus lebih kuat dong. Iya kan? Jadi ini berarti yang menista tuh siapa? Itu bingung gitu. Terkait begini, memang itu bagi masyarakat awam itu hal-hal yang sensitif yang untuk memahamkan kepada yang saya bilang kacamata kuda tadi itu. Karena pengetahuannya cuma sampai di situ. Jadi yang berhubungan dengan hal itu memang bagi dia suatu hal yang sangat yang diagungkan, ya kan? Dari sisi itu kita perlu juga bertoleransi terhadap orang yang begitu. Kenapa? Karena pemahamannya begitu supaya tidak memicu kemarahannya dia. Kita memahami kekurangannya dia. Dia tidak wawasannya tidak luas dan dia pakai kacamata kuda pokoknya begini. Padahal dia nggak tahu bahwa ini kita manusia biasa. Manusia biasa itu penuh kehilafan, kekurangan atau apapun juga itu. Jadi bagi saya kalau umpama ada begitu konsep pemahaman
Dalam sejarah saya sebutkan juga di sini, Nabi Muhammad waktu di Taif itu dilempari batu sampai berdarah, itu Jibril sampai bertanya ke beliau bahwa permintaanmu apa terhadap orang-orang yang menzolimi kamu ini? Dia bilang, Rasulullah Muhammad SAW bilang, maafkan dia karena dia tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Sama ya. Jadi konsep kasih itu semua ajaran dari Tuhan itu sama kasih. Bismillahirrahmanirrahim pun itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi perbuatan kita ini harus memang dengan kasih, berasal dari kasih, karena kita dihadirkan di muka bumi ini karena kasih. Betul. Karena kasihnya dia. Kalau bukan karena kasihnya nggak ada. Alam semesta ini nggak ada. Luar biasa ya Bang. Dan di ajaran saudara-saudara kita di Muslim ternyata Nabi Muhammad juga mengatakan hal-hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus gitu, bahwa maafkanlah mereka karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sih sebetulnya harus eye opener ya, harus buka mata gitu, bahwa setiap orang suci yang didatangkan Tuhan ke dunia ini itu semuanya punya maksud, punya masanya, punya maksudnya, punya tujuannya. Ya kan? Jadi ayolah, kita nggak perlu lah ribut-ribut, apalagi kita ngerasa kayak kita bisa ngebela sesuatu yang lebih besar dari kita gitu. Dan kadang-kadang kita kepikir begini, kenapa sih sebenarnya Tuhan menciptakan berbagai macam bangsa, berbagai macam agama? Sebenarnya satu yang tadi saya bilang, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kita ada di dunia itu saling bergesekan. Nah, saling bergesekan satu dengan yang lain. Kita juga katakan di dalam Amsal dia bilang apa? Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Nah, disinilah kita ada supaya kita itu bisa disempurnakan. Kita punya dosa, kita punya kesalahan, dengan kita misalnya saling berinteraksi ini. Nah, kebetulan kita satu visi dan satu misi. Kalau misalkan ada orang yang lain, saya juga sering ngalamin itu diskusi dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, hasilnya damai. Karena kenapa? Saya tidak memperdebatkan hal tersebut, tapi saya mengasihi, menyayangi orang ini supaya gimana caranya kita bersatu dan akhirnya disempurnakan. Itu sebenarnya tujuan utama berbagai orang ada baik bangsa China, baik bangsa Jawa, bangsa ini ada di Indonesia. Dan Indonesia yang paling kompleks sebenarnya dibandingin negara-negara lain mungkin kalau saya lihat. Begitu banyak. Kita bisa ketemu duduk begini Pak Pen, kenapa? Karena kita satu, berbahasa kasih. Kalau orang berbicara bahasa kasih, siapa? Yang kita bicarakan itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita punya simbol Pak Pen. Bahasa kasih, bahasa perbedaan itu bisa kita habiskan kan? Bahasa kasih. Setuju. Allah itu kasih, Allah itu kasih. Udah itu aja, dia kasih yang mengasihi. Karena manusia ada karena kasih. Tadi dari Adam dan Hawa, Siti Hawa ya, itu karena adanya kasih. Kalau kita sadar akan hal itu, saya yakin bangsa dan negara kita akan kembali seperti dulu waktu saya masih SMA. Sama, saya juga betul. Begitu indah. Kalau Bang Eren enggak, seangkatan mungkin. Kita udah tua. Masih muda. Sangat muda, masih SMA. Masih SMA. Jadi ya, itu indah ya. Begitu luar biasa. Itu karena kasih semua. Toleransi dengan baik. Well, itu bagus banget, dan ini benar-benar kita harus ingat terus, dan kita berjalan dengan kasih. Karena kasih kita nggak hanya untuk Tuhan, tapi kita untuk mengasihi sesama kita juga, nggak hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk semua yang ada, tanpa memandang siapa dia, identitasnya apa, agamanya apa. Rasnya apa, itu sama sekali harus kita buang benar-benar dari kepala kita. Kalau kita mau bangsa kita, negara kita ini penuh dengan kasih. Kalau penuh dengan kasih, damai. Baik, kalau begitu. Mirsa Kanal Kasih, terima kasih. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya dengan topik yang lain, tapi masih saling berkaitan juga. Mari kita tutup dengan doa. Mari Pak. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Terima kasih kalau hari ini hamba-Mu dan Karen sebagai host, begitu juga dengan Mas Ega. Sekalipun kami tidak satu keyakinan, tapi ketika ada kasih, kami bisa duduk di tempat ini, itu karena Tuhan yang begitu baik, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami.
Kami rindu bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat yang mendengar acara ini juga boleh punya kasih yang sama seperti kami mengasihi semua umat. Itulah yang kami rindukan terjadi buat bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin.